mengubah namanya dengan format nama strip asal koperasi ya. Nah, ini mungkin untuk Bapak Ule dan juga Mbak Fajar boleh diganti dengan nama strip nama koperasi ya. Baik, selamat siang bagi Bapak Ibu. Diharapkan sekali lagi untuk merubah namanya sesuai dengan format, yaitu nama strip asal koperasi. Bapak Ibu juga dapat mengunjungi akun sosial media kami untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan dan juga informasi produk layanan dari Sakti. Nah, ini mungkin akan dikirimkan oleh tim kami pada kolom chat Zoom ya untuk Instagram, Facebook, dan juga YouTube ini akun kami yaitu ada di sakti.center. Oke, mungkin kita langsung aja masuk kepada materi hari ini ya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat bisa berkumpul pada uh, workshop Sakti Center ini secara daring dengan mahir mengelola koperasi digital dengan platform Sakti Batch 6. Perkenalkan, saya Dinda dari tim Sakti yang akan memandu kegiatan ini selama sesi berlangsung. Nah, untuk workshop ini juga berlangsung selama 5 hari dari tanggal 14 sampai dengan 18 Juli 2025 yang akan dimulai setiap harinya pukul 13:15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi bagi Bapak Ibu cukup menyimpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu dan jam yang sama. Kali ini saya tidak sendirian karena di sini ada tim Sakti juga ya, ada Mbak Silvi, ada Mas Rama dan juga ada Mas Dias. Oke, berikut adalah susunan acara kita saya pada siang hari ini, yaitu ada pembukaan, kemudian ada pembacaan rundown, kemudian ada foto bersama, dan ada materi penyampaian materi pada hari ini mengenai aplikasi mobile Saktiling oleh Mbak Silvi. Mungkin Mbak Silvi, apakah udah siap Mbak Silvi nanti untuk mengisi acara workshop siang ini? Sudah siap, Mbak Dinda. Oke, nanti mungkin ada diskusi tanya jawab juga. Kemudian ada pengisian absensi ya. Jadi ini bisa diisi dari sekarang untuk daftar hadirnya yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom oleh tim kami. Jadi untuk pengisian absensi ini bisa dilakukan sekarang juga gak apa-apa sambil berjalan dan dimohon untuk Bapak Ibu aktif juga ya dalam penjelasan materi yang akan dijelaskan hari ini. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan ini boleh langsung di kolom chat Zoom atau dengan open mic. Oke, saya langsung aja mulai ya. Sebelum kita mulai, kita ada foto dokumentasi dulu ya untuk workshop pada hari ini. Jadi untuk Bapak Ibu dimohon untuk nyalakan kameranya karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Boleh diaktifkan kameranya terlebih dahulu ya untuk Bu Gita, Pak Indra, dan juga Bu Fajar. Oke, mungkin nanti bisa dibantu di screenshot ya. Oke, mungkin di sini sudah ya Pak Ule Indra boleh diaktifkan. Oke, Mbak Fajar boleh diaktifkan kameranya Mbak. Kemudian Mbak Gita ya. Oke, mungkin bisa dimulai ya untuk sesi dokumentasinya. Oke, kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, satu kali lagi.
Satu, dua, tiga. Mungkin kita langsung aja ke materi hari ini tentang sakti link yang akan dijelaskan langsung sama Mbak Silvi. Ini Mbak Silvi sudah siapkah untuk menjelaskan materi hari ini? Sudah, Mbak, sudah siap. Suara saya clear ya, Mbak? Kurang jelas, Mbak. Oke, kalau gini clear, Mbak, suaranya. Oke, oke, udah. Oke, terima Oke, kasih. boleh dipersilahkan Mbak Silvi. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi ya dengan saya Sylvia yang dari tim Sakti. Kemarin kita udah membahas ya mengenai bagaimana sih cara mengelola Sakti online itu dan bagaimana juga kita kemarin udah mempelajari untuk setting produk dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, di kemarin ini kita bareng-bareng tuh udah membahas mengenai ada salah satu fitur atau ada salah satu aplikasi ya yang dimiliki oleh PT Sakti Kinerja Kolaborasindo yang mana aplikasi tersebut itu bisa diinstal atau bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Nah, kalau kemarin itu kita belajarnya tentang Sakti Online ya Bapak Ibu sekalian. Kita sudah mensimulasikan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Sakti Online ini. Nah, kalau untuk Sakti Online itu kan hanya bisa digunakan itu oleh admin koperasi gitu ya. Jadi kalau misalkan Sakti Online itu dipegangnya sama admin koperasinya aja atau misalkan sama pengurus koperasi. Sedangkan untuk aplikasi Sakti Link ini itu bisa digunakan oleh seluruh anggota koperasi. Jadi anggota koperasi ini menggunakan aplikasi Sakti Link itu bisa melakukan transaksi-transaksi seperti simpanan, pinjaman, dan lain sebagainya. Bahkan perlu Bapak Ibu sekalian ketahui untuk aplikasi Sakti Link ini juga kita sudah bisa bertransaksi untuk membeli produk-produk digital Bapak Ibu sekalian. Nanti kita coba gitu ya belajar gimana sih caranya untuk membeli produk digital melalui aplikasi Saktilink ini. Tentunya aplikasi Saktilink ini di dikembangkan untuk bisa memenuhi kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian dan tentunya untuk uh, lebih memudahkan lagi gitu ya untuk kebutuhan koperasi Bapak Ibu. Di sini sebelum kita masuk ke aplikasinya, sebelum saya sharing gitu ya tentang ada apa aja sih di aplikasi Saktilink, di sini saya izin share screen terlebih dahulu untuk memperkenalkan kira-kira ada apa aja ya di aplikasi Saktilink walaupun tadi atau kemarin itu udah banyak di spill-spill nih, kira-kira kemudahan apa saja yang ditawarkan melalui aplikasi Saktilink ini. Oke, sebentar mohon ditunggu Bapak Ibu sekalian. Oke, ini sudah muncul ya untuk slideshow yang saya tampilkan ini. Di sini Bapak Ibu sekalian disambil ya kalau misalkan Bapak Ibu sekalian nih kepo nih kira-kira aplikasi Saktilink itu ada apa aja bisa sambil di-download terlebih dahulu ya Bapak Ibu sebelum kita semua mensimulasikan bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Saktilink itu sendiri. Dan perlu Bapak Ibu ketahui juga kalau untuk aplikasi Saktilink ini tidak hanya tersedia di Play Store, tapi kami juga sudah tersedia di App Store. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian, baik pengguna Android maupun pengguna iOS, Bapak Ibu sekalian sudah bisa menginstal gitu ya. Jadi silahkan Bapak Ibu sekarang cepat-cepat untuk install aplikasi Saktilink itu sendiri. Nah, apa sih aplikasi Saktilink? Di sini aplikasi Saktilink itu merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan oleh seluruh anggota koperasi yang juga terhubung dengan Sakti Online. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu bermitra dengan kami, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, itu nggak perlu pusing-pusing gitu. Misalkan saya ini anggotanya mau pakai Saktilink nih, terus juga gimana sih cara ngekonekin gitu, atau misalkan cara mengintegrasikan ke aplikasi Sakti Online. Karena dari aplikasi Sakti Link ini juga sudah langsung terhubung dengan aplikasi Sakti Online. Dan platform Sakti Link sendiri juga selalu dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga sampai detik ini kita senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Dan Sakti Link ini tentunya mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, dan ada pembelian pulsa, token listrik, berbagi ke bank, pembayaran PDL,
ATM, dan masih banyak lagi. Jadi ayo sekalian Bapak Ibu itu silahkan mendownload aplikasi Saktiling. Nah di sini oh kalau Pak Sajiman udah pernah ya ikut di workshop Sakti Center ini. Di sini ada Mbak Fajar, Mbak Gita, di sini ada Kak Marsha Aurela dan Pak Ule Indra. Boleh kita sama-sama mendownload aplikasi Saktiling baik di Google Play maupun App Store. Silahkan Bapak Ibu sekalian klik search itu Saktiling. Itu nanti pasti langsung muncul aplikasi dari kami. Oke, nantinya ketika kita masuk ke aplikasi Saktiling, tentunya itu akan ada registrasi terlebih dahulu ya Bapak Ibu sekalian. Nanti itu akan ada pilihan login, aktivasi, dan juga registrasi. Untuk lebih lengkapnya nanti kita bareng-bareng kita coba gitu gimana sih cara login ke aplikasi Saktiling. Nah, di sini tampilan beranda Saktiling sendiri nanti akan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita masuk ke aplikasi Saktiling akan muncul beranda di mana untuk platform Saktiling ini melakukan login harus menggunakan nomor handphone aktif yang dapat menerima pesan OTP saat registrasi Saktiling. Setelah masuk pada beranda Saktiling, ada icon mata yang menunjukkan nominal rekening ponsel Anda. Nah, nanti di sini nih ada muncul icon matanya. Di sini nanti kita bisa ngelihat kira-kira ada berapa ya rekening ponsel kita atau saldo gitu ya yang lebih gampangnya gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nantinya itu bisa disiapkan nomor handphone aktif, nggak perlu misalkan Mbak perlu punya pulsa nggak ya kira-kira untuk bisa mendaftar aplikasi Saktiling, itu nggak perlu ya Bapak Ibu, karena untuk pulsa yang nantinya OTP-nya itu akan dikirimkan melalui SMS ke Bapak Ibu itu pasti sudah ditanggung oleh kami dari PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo. Dan selanjutnya itu akan melalui aplikasi Saktiling ini juga kita itu sudah bisa melakukan cek rekening dan juga mutasi transaksi. Jadi tentu sangat dimudahkan ya Bapak Ibu sekalian. Pada Saktiling ini anggota itu mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan informasi rekening simpanan dan pinjaman serta mutasi transaksinya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian joinnya tuh tadi tuh ya, kita tuh ada iklan, ada video-video pendek seperti itu, kayak misalkan yang tadinya itu bapak-bapak itu mau pergi ke koperasi, tapi ternyata nggak perlu nih pergi ke koperasi karena melalui aplikasi Saktiling kita semua tuh bisa memantau rekening kita gitu, saldo kita. Misalkan saya itu punya saldo simpanan kira-kira berapa ya di koperasi saya. Ternyata tanpa kita harus perlu bertanya ke koperasi secara langsung, bisa melalui aplikasi Saktiling ini. Tentunya hal-hal ini tuh sangat memudahkan seluruh anggota koperasi Bapak Ibu sekalian yang telah bermitra dengan PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo dan juga mengimplementasikan platform-platform yang ada dari kami. Nah, melalui aplikasi Saktiling juga kita itu bisa mengisi saldo rekening ponsel anggota atau RPA dan juga menerima pembayaran dari kris pada aplikasi Saktiling. Nah, misalkan tadi nih ada saldo ya. Saldo ini kita menyebutnya sebagai RPA atau rekening ponsel anggota. Gimana sih cara kita misalkan saya mau top up saldo gitu. Nah, ada dua cara ya Bapak Ibu sekalian. Jadi anggota tersebut bisa melalui koperasi itu setor secara manual atau kami juga sudah mendukung fitur untuk melakukan top up ke rekening ponsel ini melalui virtual account pada menu setor dan juga bisa menerima pembayaran menggunakan kris atau yang sudah terstandarisasi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi benar-benar semuanya itu dapat memudahkan seluruh anggota koperasi Bapak Ibu sekalian untuk bertransaksi dan misalkan dari top up tersebut itu mau menyetor ke saldo simpanan wajib, simpanan pokok, sukarela dan lain sebagainya itu juga bisa melalui aplikasi Saktiling ini. Dan ada apa lagi sih di aplikasi Saktiling ini? Ada juga yang namanya menu berbagi Bapak Ibu sekalian. Menu berbagi itu bisa ke berbagi ke rekeningku. Apa sih maksudnya berbagi ke rekeningku? Jadi misalkan saya itu sebelumnya punya rekening simpanan harian gitu ya. Nah, untuk saya mau membayar saldo simpanan pokok itu saya bisa melalui rekening simpanan harian saya seperti itu. Dan jika ada saldonya dan jika memungkinkan itu juga bisa berbagi ke sesama rekening. Selain kita bisa berbagi ke rekening kita sendiri, kita juga itu bisa berbagi ke sesama anggota. Misalkan saya sama Mbak Dinda itu sama-sama dari Koperasi Sakti gitu ya. Terus saya tuh mau transfer Mbak Dinda sebesar Rp100.000. Itu bisa dapat dilakukan dengan mudah melalui aplikasi Sakti Link. Jadi tinggal memasukkan PIN
nominal, lalu masukkan PIN-nya, itu kita juga bisa langsung ditransfer ke sesama anggota. Selain itu, kita juga itu bisa berbagi itu ke antar koperasi, Bapak Ibu sekalian. Berbagi ke antar koperasi itu maksudnya saya dari koperasi A mau transfer ke teman saya di koperasi B gitu ya. Itu juga kami melalui aplikasi Saktiling itu sudah bisa mendukung fitur-fitur tersebut. Dan terakhir, kami juga itu bisa berbagi melalui kanal bank. Misalkan Bapak Ibu sekalian itu memiliki saldo di aplikasi Saktiling lalu mau transfer ke misalkan bank-bank digital gitu atau bank-bank konvensional seperti misal saya mau ke bank BCA, ke bank BRI dan lain sebagainya, itu juga sudah didukung dan sudah bisa melalui aplikasi Saktiling. Jadi tentunya melalui aplikasi Saktiling ini Bapak Ibu sekalian diberikan banyak sekali kemudahan, bisa berbagi ke sesama rekening, lalu juga ke sesama anggota, antar koperasi, dan juga bisa berbagi melalui kanal bank. Selain ada menu berbagi, kita juga itu kalau untuk berbagi ke sesama anggota, nanti ini akan ada QR koperasi gitu ya. Maksudnya nantinya setiap anggota koperasi itu memiliki QR-nya masing-masing dan itu bisa langsung scan-scan kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Misal saya tadi mau transfer ke Mbak Dinda nih, kita tuh sama-sama ada di Koperasi Sakti. Nah, Mbak Dinda itu kan pasti yang pegang aplikasi Saktiling itu juga sudah otomatis tergenerate QR pribadinya. Itu bisa langsung scan aja dan bisa lebih memudahkan untuk berbagi saldo ke sesama anggota. Ini untuk melalui kanal bank, lalu juga kita itu ada fitur mitraku. Nah, untuk fitur mitraku sendiri apa sih sebetulnya? Untuk mitraku itu pada Saktiling, anggota yang memiliki usaha dapat ditampilkan pada menu mitraku untuk memberikan informasi lebih luas tentang usahanya kepada anggota koperasi lainnya. Anggota koperasi dapat mencantumkan kontak personnya untuk dapat dihubungi via WhatsApp. Misalnya saya itu punya usaha gitu ya, saya punya usaha rujak nih, saya buka usaha rujak, lalu saya ingin mempromosikan atau saya itu ingin memberitahu ke seluruh anggota koperasi yang sudah terdaftar di aplikasi Saktiling tersebut itu mau didaftarin nih di mitraku itu bisa banget. Jadinya nanti seluruh anggota koperasi itu bisa tahu, oh ternyata atas nama Sylvia yang itu punya usaha rujak gitu ya di jalan mana. Terus juga misal kita itu mau mengorder via WhatsApp, kita juga bisa mencantumkan nomor teleponnya. Di sini juga ada menu minimart, di mana menu minimart sendiri, koperasi dapat melakukan penjualan secara online kepada anggota menggunakan fitur minimart. Anggota juga mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi pada toko koperasi dengan cara berbelanja online. Nah, terus juga ada menu transaksi PPOB nih, yang tadi udah saya mention seperti produk-produk digital gitu ya. Di sini di aplikasi Saktiling kita itu bisa beli pulsa, token listrik, bayar tagihan PDAM, listrik, BPJS, dan lain-lain tanpa perlu keluar rumah karena semuanya dapat dilakukan melalui aplikasi Saktiling, yang mana tentunya ini akan semakin mudah, praktis, dan juga cepat karena kita sudah bekerja sama dengan berbagai pihak yang mendukung berjalannya fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling itu sendiri. Nah, selain itu, di aplikasi Saktiling juga itu ada anggota bisa melakukan pinjaman gitu ya, pengajuan pinjaman. Melalui aplikasi Saktiling ini, anggota yang ingin melakukan pengajuan pinjaman jadi lebih mudah dengan platform digital. Serta anggota dapat melakukan simulasi transaksi terlebih dahulu untuk memastikan sesuai dengan rencana keuangan mereka. Nantinya tuh kita pada saat menu pinjaman, itu akan ada pilihan simulasi atau pengajuan gitu ya. Kalau misalkan simulasi itu nantinya misal nih kira-kira saya itu mau minjem sebesar 5 juta rupiah. Nah, untuk 5 juta rupiah ini saya akan mencicil itu dalam jangka waktu 6 bulan. Kira-kira berapa sih uh, per bulannya itu saya harus membayar berapa seperti itu. Dan juga untuk pengajuan juga sudah bisa dilakukan melalui aplikasi Saktiling. Nanti sebagai anggota koperasi bisa ngecek nih apakah pengajuan tersebut itu masih dalam proses pengecekan atau misalkan sudah disetujui atau bahkan ditolak. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan juga melalui aplikasi Saktiling kita sudah mendukung fitur RAT online atau rapat akhir tahun ya. Jadi, jika Bapak Ibu sekalian koperasinya itu melaksanakan RAT,
nantinya itu seluruh anggota koperasi bisa mengetahui informasi tersebut karena melalui aplikasi Saktiling bisa mengaktifkan fitur RAT online yang memudahkan pengurus koperasi untuk mendapatkan info kegiatan RAT, menyebarkan laporan dan dokumen RAT kepada para anggota dan juga ada form kuesionernya di mana nanti tuh kita bisa survei nih ke anggota apakah berdasarkan laporan pertanggungjawaban tersebut setuju atau tidak nih anggota itu bisa melalui aplikasi Saktiling ini. Jadi beberapa kuesioner itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada menu pengaturan ya. Menu pengaturan ini itu juga kita bisa melihat profil, lalu juga misal mau ganti koperasi, ubah PIN, ubah password, dan lain sebagainya. Dan juga di menu pengaturan ini kita ada kontak bantuan koperasi. Jadi, Bapak Ibu sekalian selaku pengurus koperasi itu bisa mencantumkan kontak bantuan koperasinya. Itu bisa didaftarkan email, telepon, WhatsApp, jam layanan juga itu kita bisa dicantumkan melalui menu pengaturan tersebut karena ada banyak-banyak gitu ya, ada banyak fitur yang ada di pengaturan ini dan anggota juga itu bisa mengubah seperti sandi dan PIN sewaktu-waktu serta memudahkan anggota yang menjadi anggota di beberapa koperasi. Nah, jadi kalau misalkan saya itu Sylvia yang saya ternyata tuh terdaftar di beberapa koperasi nih, terus saya mau switch gitu, koperasi-koperasinya itu juga bisa dan tentunya koperasi tersebut juga sudah terdaftar gitu ya di sebagai mitra PT Sakti Kerja Kolaborasindo ini. Seperti itu. Jadi gimana Bapak Ibu sekalian apakah sudah mendownload untuk aplikasi Saktiling ini? Ayo dari Pak Ule, apakah sudah mendownload Pak? Di sini ada Mbak Gita, kemudian juga Mbak Fajar. Di sini ada Bapak Untung dari Kota Bumi. Apa sudah mendownload aplikasi Saktiling sebelum kita lanjut ke bagaimana sih cara untuk kita menggunakan aplikasi Saktiling di mobile apps ini. Sebelum nantinya juga di hari ini kita akan menjelaskan kan tadi kemarin tuh kita udah bahas ya untuk Saktiling sendiri itu ada juga versi dashboardnya, di mana versi dashboardnya itu akan digunakan oleh admin koperasi seperti itu. Gimana Pak Untung? Apa ada yang ingin ditanyakan Pak? Ini downloadnya ini Mbak ya, lewat apa Play Store ya? Iya betul Pak, downloadnya itu Oh melalui gitu. Play Store. Oke, Ya, boleh saya di-download coba. Bapak Ibu sekalian sambil Iya. menunggu ya. Bapak Ibu boleh di-download ya di App Store maupun di Google Play Store itu dengan aplikasinya Sakti Apakah sudah berhasil untuk downloadnya? Mungkin tadi ada yang nggak bisa download apa gimana ya Pak? Hmm. Mbak mau nanya kalau yang mau trial yang apa itu? eh Gimana Pak? ini saya mau nanya kalau yang trial yang lewat lewat itu Saktling web itu saya udah masuk tapi kok apa ada QR code gitu ya untuk masuk. Nah itu kok belum bisa berhasil kenapa ya? Apanya Mbak? Oh mungkin itu Google Authenticator ya Pak. Boleh nanti Ah, ah. dikirimkan ke grup aja di screenshot ya Pak. Biar kami coba cek juga. Oh gitu. Ya Pak. Baik, baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, boleh kita sama-sama buka ya di aplikasi Saktiling ini.
Ketika Bapak Ibu sekalian itu mendownload aplikasi Saktiling dan juga login ke aplikasi Saktiling, nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita ada registrasi, aktivasi, dan juga masuk. Apa sih Mbak perbedaan antara registrasi dan aktivasi gitu ya? Kalau masuk mah udah jelas-jelas kalau masuk itu untuk yang sudah menggunakan uh, Saktiling sebelumnya gitu ya. Nah, perbedaan antara registrasi dan aktivasi adalah jika registrasi itu kita tuh misalkan belum terdaftar sebagai anggota di koperasi tersebut gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sedangkan kalau aktivasi kita itu sudah terdaftar sebagai anggota koperasi tersebut gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalkan kemarin saya sudah mendaftarkan diri saya sendiri melalui pada saat dijelaskan oleh Mbak Dinda tentang daftar anggota melalui aplikasi Sakti Online gitu itu bisa Bapak Ibu sekalian itu kliknya ke aktivasi. Tetapi jika Bapak Ibu sekalian itu kemarin belum mendaftar, Bapak Ibu sekalian bisa klik ke registrasi. Nah, untuk koperasinya itu Bapak Ibu sekalian bisa ke training only ya. Bapak Ibu bisa klik di sini, lalu search training only. Di sini ada Sakti Multi Stakeholder Corp Strip Training Only. Bapak Ibu sekalian bisa pilih koperasi. Nah, untuk pilih tempat pelayanannya itu bisa di 000 strip kantor pusat ya Bapak Ibu sekalian. Gitu. Lalu Bapak Ibu sekalian itu bisa klik lanjutkan. Lalu di sini Bapak Ibu sekalian bisa memasukkan nomor ponselnya. Nah, untuk nomor ponsel sendiri di sini Bapak Ibu sekalian diharapkan untuk menggunakan nomor ponsel yang aktif ya Bapak Ibu karena nantinya akan ada kode OTP yang masuk ke SMS-nya. Jadi silakan Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan nomor ponselnya lalu nanti diminta nih untuk masukin kode OTP-nya. Nanti ketika masuk kode OTP itu silakan Bapak Ibu input lagi di sini lalu Bapak Ibu sekalian itu bisa melanjutkan pendaftarannya. Nanti di sana bisa klik nama, lalu juga bisa melengkapi seperti tempat tanggal lahir dan lain sebagainya. Nah, untuk di situ juga kan ada minta unggah KTP ya, karena di sini kita itu masih dalam training atau masih dalam workshop simulasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa asal aja nggak apa-apa. Jadi keamanan Bapak Ibu sekalian tetap terjamin. Dan itu juga kalau misalkan untuk eh, foto-foto KTP-nya itu kalau misalkan Bapak Ibu sekalian itu mendaftar ambil sembarang gambar itu masih tetap bisa gitu ya. Tetapi nantinya setelah Bapak Ibu sekalian itu sudah mengimplementasikan aplikasi Saktiling di koperasi Bapak Ibu masing-masing, itu diharapkan saat mengunggah KTP itu pakai yang KTP asli gitu ya, karena kami juga sudah mendukung fitur EKYC, di mana melalui aplikasi Saktiling itu juga bisa sinkronisasi data diri dari pengguna seperti itu. Nah, untuk saya kalau ini ketika saya mendaftar tentunya saya akan ada notification atau pop-up bahwa sudah terdaftar di aplikasi Saktiling. Tapi Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu itu memasukkan nomor teleponnya, itu akan diarahkan melalui kode OTP seperti itu. Nah, gimana Bapak Ibu sekalian? Apakah sudah bisa gitu untuk login ke aplikasi Saktiling sambil saya juga mengecek melalui dashboardnya ya jika Bapak Ibu sekalian itu perlu di-review. Eh, saya dibantu dari awal, Mbak. Ini kan saya udah download. Kemudian eh, kok nggak ada ini ya, fitur untuk masuknya ya. Oh, itu coba kliknya kalau misalkan udah langsung diminta nomor ponsel ya, Pak ya? Belum keluar sih, Mbak. Coba saya kan udah selesai download nih. Ya. Kemudian coba saya klik. Nah, itu masih ini subtiling digeser-geser gitu, Mbak. Oh, digeser sampai selesai aja, Pak. Heeh, sudah. Terus Iya. Nah, terus habis itu sampai di kembali bawahnya, berkooperasi. iya. Nah, itu biasanya di pojok kanan bawah itu ada atau misalkan klik lanjutkan seperti itu. Oh, ini selanjutnya ya. Iya, betul, Pak. Oh, ini masuk aktivasi registrasi ya. Nah, iya betul, Pak. Kemarin Bapak sudah mendaftar melalui aplikasi Sakti Online belum ya, Pak? Belum, belum. Belum ya? Oh, berarti kliknya ke registrasi aja, Pak. Hmm.
Terus pilih koperasinya. Iya, pilih koperasinya itu yang training only ya, Pak. Yang coba bisa di search training only nanti akan ada Sakti Multi Stakeholder Corp strip Oh, training training only. only ya. Iya, Terus boleh pilih sambil. klasternya. Iya, untuk kantornya itu bisa pakai yang kantor pusat, Pak, yang 000. Kantor pusat. Yes. Ya, lalu di situ akan muncul cek nomor ponsel. Oh, masukin nomor ponsel. Iya, pakai nomor ponsel aktif. Oh, ini masukkan nomor ponsel yang aktif ya. Iya, betul, Pak. Nantinya akan masuk kode OTP melalui SMS. Oke, bagaimana Pak? Sudah berhasil, Pak? Oh iya. Iya sudah. Terus masukkan KTP ya. Iya, Pak. Itu eh, ambil picture bebas aja, Pak. Nggak Barang apa-apa. aja ya. Iya, ambil sembarang. Terus masukkan lengkap ini ya Mbak ya. Iya, Pak. Isi Betul, form Pak. registrasi. Iya, boleh isi form registrasinya. Nanti setiap anggota harus seperti ini Mbak ya. Gimana, Pak? Ya, setiap anggota harus melakukan registrasi ya nantinya Iya, ya. betul, Pak. Tetapi jika anggotanya yang sudah terdaftar ya, Pak, melalui aplikasi Sakti Online atau misalkan koperasi Bapak itu sudah memigrasikan gitu ya melalui kami anggotanya, itu tidak perlu registrasi, Pak, cukup melakukan aktivasi saja. Jadi kalau Hmm. misalkan menu aktivasi itu biasanya ada beberapa profil yang memang sudah dilengkapi oleh anggota tersebut, itu terisi, Pak. Hmm. Ini harus lengkap Mbak sesuai ini Mbak. Kalau bisa sembarang dulu. Gimana, Pak? eh Registrasinya harus atau sembarang dulu. Harus apa, Pak? Mohon maaf Harus tidak. sesuai. Oh iya, harus sesuai, Pak. Iya. Dan juga emailnya itu menggunakan email aktif ya Pak, karena nantinya akan masuk untuk seperti PIN sandi seperti itu di awal itu masuknya melalui email. Mbak ini ya ini ngobrol-ngobrol lainnya. Iya Pak. Lah ini nanti biayanya seperti apa Mbak kalau misalnya kita itu kerjasama dengan Sakti gitu. Oh, untuk paket implementasi sendiri, Bapak nanti akan ada promo khusus ya Pak untuk seluruh peserta Sakti Workshop Sakti Center ini. Tapi nanti di akhir, biasanya di akhir sesi, entah hari ini atau besok gitu ya, oleh Mas Dias akan dikomunikasikan mengenai biaya paket untuk peserta Workshop Sakti Center ini. Dan kalau misalkan Bapak misal hari ini nih mau langsung bermitra dengan kami PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo, Bapak bisa menghubungi melalui WhatsApp dari Bisdev ya Pak, yang biasanya itu mensounding terkait workshop Sakti Center ini melalui grup WhatsApp-nya. Jadi itu bisa menghubungi nomor tersebut untuk mau tahu misalkan harganya itu kira-kira di berapa sih untuk Mhm. dapat bermitra dengan kami seperti itu. Ini referensinya harus diisi Mbak. Nggak usah Pak, boleh dikosongkan aja untuk nomor referensi. Halo. Iya.
Untuk nomor referensinya itu bisa Lanjut dikosongkan ya. saja, Pak. Iya, nantinya Hmm. itu akan muncul di sini jika Bapak sudah meregistrasi gitu ya. Nanti bisa saya accept gitu. Nah, ini registrasi Anda masih direview oleh pihak koperasi. Ya. Iya, Pak. Nah, di sini atas nama Pak Untung Mardono ini sudah masuk ya, Mhm. Pak, di sini di menu registrasi. Nantinya juga kalau misalkan Bapak itu sebagai admin koperasi atau pengurus koperasi ini akan muncul Mhm. seperti ini. Nanti ada aksi. Di sini ada beberapa pilihan ya, seperti kita ingin melihat atau misalkan kita mau kirim email custom, dan ketika kita Mhm. ingin approve itu bisa klik yang ini, Pak. Icon ini karena di sini approve anggota online. Nah, ketika saya klik ini lalu klik OK, maka Bapak bisa refresh kembali melalui aplikasi Sakti Link-nya. Itu langsung sudah terdaftar gitu sebagai anggota di koperasi ini. Ini masih loading. Setelah sukses itu Bapak bisa refresh gitu. Nah, di sini juga udah ada pendaftar berhasil ditambahkan ke data anggota. Sandi dan PIN sudah dikirimkan ke email terdaftar. Jadi Bapak boleh buka di email yang terdaftarnya itu untuk login melalui nomor ponsel dan juga sandinya juga sudah terdaftar ya Pak ya. Itu sudah tercantumkan di emailnya. Seperti itu Pak. Boleh dibuka Pak emailnya Pak. Baik, untuk yang lainnya apakah sudah coba untuk download mungkin dari Koperasi KUD, kemudian dari KSP Genta Buana Mandiri, dan ini mungkin dari Ibu kita apakah sudah coba untuk download juga ya aplikasi Sakti Link-nya? Belum masuk itu Mbak emailnya Mbak ya? Emailnya belum masuk Pak. Iya itu bisa Oh, dikirim ulang ya. oh, ini kalau enggak coba mungkin kliknya di spam, Pak, boleh? Hmm. Iya, coba cari di spam. Sudah ada, Pak? Kok belum ya. Aku lagi deket, itu ada OS. Nggak ada. Nggak ada ya? Mas Agus aku di channel absen, ada yang nggak absen. Oh, iya. Enggak, tuh wangi-wangi amat. Yuk. Ah, ada yang lebih wangi dari sini, Mbak. Dan lekat. Masuk tuh, Mbak. Kenapa, Pak? Lalu, Iya belum masuk ya. Oh, belum masuk. di periode kayak lebab-lebab basah gitu. Mesti hujanan. Masih lebih dari sepatu. Jadi, Mbak, bagus-bagus tinggal ini sampai Oh, yang baru ini kan lagi biasanya lima coba ribuan ya. di-set dulu ya, Pak, dengan tim Iya, kami. iya, kemarin Nanti uang Bapak bang. silahkan Jadi itu login dengan bagus-bagus. password default 123456. Sudah ya? Oke, boleh Pak masuk langsung ke login aja atau klik masuk gitu ya. Itu Bapak bisa mencantumkan nomor telepon dan untuk sandi atau passwordnya itu Bapak bisa menggunakan password default 123456. Hmm. Nanti jika Bapak ingin mengubah untuk akunnya itu bisa diubah Iya, melalui ada pengaturan. lepek gitu doang yang bagus.
Oke, sambil dilanjut ya Bapak Ibu sekalian. Di sini kita ketika sudah login itu akan muncul seperti ini. Tadi juga sudah dijelaskan ya pada saat slideshow, pemaparan slideshow tadi itu akan muncul tampilan beranda seperti ini di mana ada fitur berbagi, kemudian juga mitraku, setor, riwayat, tagihan, lalu juga ada kita bisa membeli pulsa, paket data, token listrik, listrik pasca bayar, pinjaman, PDAM, telepon pasca bayar, uang elektronik, dan juga kris. Dan jika kita klik semua, di sini bisa muncul secara kategori gitu ya, yang mana ada prabayar, lalu pasca bayar, dan juga lain-lain. Untuk fitur-fiturnya sendiri yang tadi sudah dijelaskan, misalkan Bapak Ibu sekalian ini mau coba-coba nih, gimana sih caranya misal berbagi ke rekeningku, atau berbagi ke sesama anggota, atau berbagi antar koperasi, dan juga berbagi melalui kanal bank. Misal di sini berbagi ke rekeningku, saya dari Mbak rekening Sandi, ponsel. Iya Pak, tadi sandinya apa Mbak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak. Oh ya. Iya. Misal di sini saya dari rekening saya, di mana saya RPA-nya itu memiliki saldo sebesar Rp240.000. Lalu juga itu rekening tujuannya, misal saya mau ke simpanan wajib nih, itu saya, oh ini limit, kita mau ke simpanan sukarela berarti. Ini misalkan mau Rp10.000. Ini bisa kita klik proses, lalu sudah otomatis akan muncul seperti ini tampilannya, yaitu saldo berhasil dibagikan. Tanggal transaksinya juga sudah muncul, lalu nama anggotanya juga sudah ada, nomor anggota, nominal, seperti itu. Dari mana ke mananya juga ini sudah muncul ketika kita itu melakukan berbagi ke rekeningku. Hal yang sama juga bisa dilakukan untuk ke sesama anggota. Misal untuk sesama anggota itu saya mau ke rekening ponsel tujuannya itu ke siapa gitu ya, misalkan ke Badinda. Nah, Badinda di sini kita tuh harus tahu menggunakan rekening ponsel tujuannya tuh dia itu nomornya berapa sih gitu, karena kan ini didaftarkan menggunakan nomor yang aktif ya Bapak Ibu sekalian. Nanti bisa kita masukkan untuk rekening ponsel tujuannya, lalu kita masukkan nominalnya. Nanti juga akan muncul tampilan seperti tadi bahwa kita sudah berhasil melakukan transfer. Seperti itu. Ini juga berbagi ke antar koperasi. Bedanya kalau untuk berbagi antar koperasi, kita harus memilih koperasinya terlebih dahulu. Nah, harus dipastikan juga untuk koperasinya itu sudah terdaftar menjadi mitra PT Sakti Kerja Kolaborasi itu, dan juga mengimplementasikan aplikasi Sakti Online ini. Jadi bisa lebih mudah gitu ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini lalu juga bisa ke berbagi melalui kanal bank. Misalkan saya ini punya saldo sebesar 200.000 gitu. Lalu saya mau transfer ke bank saya gitu, misalkan sebesar Rp100.000. Jadi bisa di sini kita klik pilih bank tujuan. Bank tujuannya tuh misalkan di sini ada apa aja nih ya, bisa BCA, BRI dan lain sebagainya. Di sini juga ada Mandiri, BNI, lalu juga ada BSI, CIMB dan lain sebagainya. Itu bisa kita transfer. Nah, ini untuk fee-nya itu ada di sini ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada yang fee-nya Rp3.000, Rp2.500 seperti itu. Dan itu sudah ditentukan oleh bank yang bekerja sama dengan kami. Jadi dari mereka gitu untuk fee-nya atau adminnya. Di sini kita bisa masukkan nomor rekeningnya berapa, lalu kita bisa isi nominalnya berapa, seperti itu. Untuk fitur berbagi. Dan ini untuk fitur mitraku. Untuk fitur mitraku sendiri, pendaftarnya itu bisa melalui aplikasi Sakti Link Dashboard ya Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah ini, setelah kita melihat bagaimana cara aplikasi Sakti-Link bekerja, kita bisa ke Sakti-Link dashboard-nya. Lalu di sini juga yang tadi sudah dijelaskan, kita bisa setor gitu ya, setoran ke koperasi. Misal saya itu mau setoran ke simpanan wajib gitu, atau saya mau simpanan pokok, itu juga bisa melalui virtual account. Jadi bisa melalui Bank BNI, BRI, ATM bersama. Bahkan kita juga bisa sudah melalui Alfamart atau Alfamidi, Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Dan di sini juga kita bisa nih melihat riwayat kira-kira transaksi apa saja sih yang sudah dikerjakan melalui aplikasi Sakti Link ini. Kita bisa klik dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Saya misalkan penasaran nih, kira-kira dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 Juli, saya itu sudah melakukan transaksi apa saja. Tapi ternyata di transaksi tersebut itu
saya belum melakukan transaksi apapun, tetapi di pembelian saya itu sudah melakukan pada tanggal 8 Juli saya itu melakukan pembayaran pulsa Indosat sebesar Rp5.000, tetapi di sini statusnya itu batal seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada tagihan, misalkan saya itu memiliki tagihan nih di koperasinya saya memiliki pinjaman, tunggakan dan lain sebagainya. Lalu anggota koperasi juga bisa mengecek tagihannya melalui aplikasi Saktiling. Dan juga kita tadi yang sudah dijelaskan kita bisa membeli produk-produk digital ya. Di sini bisa beli pulsa, lalu juga paket data, token listrik, listrik pasca bayar, pinjaman juga kita bisa melakukan simulasi atau pengajuan di sini seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lalu bisa kita membayar PDAM gitu ya. Kita misalkan anggota nih nggak mau repot-repot nih harus keluar rumah atau ke konter-konter tertentu yang bisa melakukan pembayaran PDAM melalui aplikasi Saktiling sendiri, Bapak Ibu sekalian, seluruh anggota koperasi itu bisa dengan mudah melakukan pembayaran-pembayaran hanya melalui aplikasi Saktiling. Dan tentunya juga bagi koperasi itu bisa mengambil margin ya Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu sekalian ini misalkan menyediakan pulsa melalui aplikasi Saktiling, itu kan sudah otomatis gitu ya fiturnya. Dan Bapak Ibu sekalian itu mau bisa memarkup harga yang nantinya keuntungan tersebut ingin masuk ke koperasi Bapak Ibu sekalian, itu bisa banget jadi pendapatan koperasi jika Bapak Ibu sekalian itu menggunakan aplikasi Sakti online dan mengimplementasikan Saktiling, itu bisa mendapatkan margin atau keuntungan melalui aplikasi Saktiling ini sendiri. Jadi tentunya jika Bapak Ibu sekalian itu bermitra dengan kami, itu banyak banget manfaatnya. Selain memudahkan, tentu juga Bapak Ibu sekalian itu bisa menambah margin gitu ya, atau menambah laba dari koperasi Bapak Ibu. Seperti itu. Di sini juga kita misalkan mau generate kris gitu ya, itu kita tuh mau bayarnya berapa, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada fitur minimat, lalu juga RAT online yang tadi sudah dijelaskan. Itu misalkan saya tuh selaku anggota koperasi itu mau lihat nih info RAT-nya. Di sini ada RAT tahun buku 2024 kegiatannya di Kota Bandung. Dan jika Bapak Ibu sekalian itu nyimpen file PDF-nya, itu juga nantinya anggota koperasi bisa membuka file PDF-nya di sini. Dan ini form kuesioner yang tadi ya yang sudah dijelaskan. Di sini juga kalau yang tadi itu misalkan pertanyaan kepada anggotanya itu apakah anggota setuju gitu dengan laporan pertanggungjawaban pengurus koperasi. Nah, kalau di sini contohnya itu seberapa puas sih anggota terhadap pengurus, misalkan Bapak Ibu sekalian ingin melakukan survei dan apakah ada saran untuk koperasi. Jadi dengan mudah seluruh anggota koperasi itu mengakses melalui aplikasi Saktiling. Nah, ini yang untuk QR code-nya ya, yang tadi udah dijelaskan bahwa setiap seluruh anggota koperasi yang menggunakan aplikasi Saktiling itu memiliki QR code-nya masing-masing. Dan selain itu, fungsi dari QR code ini jika Bapak Ibu sekalian itu melaksanakan RAT, itu juga bisa sebagai bahan absen ya. Jadi anggota koperasi ini absennya itu nggak perlu secara manual, tapi tinggal scan-scan aja gitu. Tentunya itu sangat memudahkan Bapak Ibu sekalian. Dan di sini misal kita mau ngepindai QR bisa melalui ini. Kita misalkan mau cek mutasi, saya tuh mau cek mutasi simpanan deh. Simpanannya itu simpanan wajib. Nah, dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 15 Juli. Nah, di sini saya itu ada informasi bahwa total kreditnya itu 10.000, untuk debitnya itu 0, lalu saldo awalnya itu Rp240.000 dan saldo akhirnya 50.000. Karena tadi saya itu melakukan rekeningnya dari rekening ponsel anggota. Nah, tadi kan saya transfer ya, itu dari rekening ponsel anggota ke simpanan wajib ini sebesar Rp10.000. Jadi langsung masuk di sini nih kita bisa melihat. Begitu juga halnya misal saya mau lihat simpanan sukarela saya nih mutasinya tuh gimana sih. Nah, ternyata di sini di mutasi simpanan sukarela pada tanggal 9 Juli saya itu menyetor sebesar 500.000, lalu saya itu menarik sebesar 500.000, dan di hari yang sama saya ternyata menyetor lagi sebesar Rp300.000, seperti itu. Ini semuanya sudah terdaftar. Sama halnya juga misalkan kita tuh mau ngecek pinjaman. Nah, apakah ada pinjaman? Nah, ternyata pada tanggal 2 Juli
saya itu ada pinjaman sebesar 6 juta rupiah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian juga bisa nge-custom nih kira-kira dari tanggal berapa sampai tanggal berapa ya saya itu mau ngelihat mutasinya seperti itu. Dan di sini rekening-rekeningnya juga sudah ada ya. Ada simpanan pokok, ada simpanan wajib, lalu simpanan sukarela, simpanan cadangan khusus, RPA, ada juga simpanan sukarela Simapan. Lalu pinjaman juga itu sudah terdaftar di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa langsung ngecek-ngecek gampang banget di rekening ini. Nah, di sini juga untuk pengaturan yang tadi sudah di-mention pada slideshow, di sini ada profile, nomor favorit, ganti koperasi, lalu juga ingin mengubah PIN, mengubah sandi, token, akun terhubungnya tuh ada apa aja. Lalu di sini juga ada informasi seperti kontak bantuan, info koperasi, pola kebijakan koperasi, kebijakan privacy, syarat dan ketentuan, dan juga tentang Saktiling. Seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling. Nah, gimana nih kira-kira Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait aplikasi Saktiling sendiri? Tadi saya sudah menjelaskan gitu ya mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi Saktiling sebelum kita beranjak ke Saktiling admin, yang mana Saktiling admin yang dikelola oleh admin itu atau disebut sebagai Saktiling dashboard itu kita itu untuk mengelola hal-hal yang nantinya itu akan muncul di aplikasi Saktiling sendiri. Boleh Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin dari Bapak atau Ibu ini ada yang masih bingung nih cara pengaplikasian dari Saktiling aplikasinya yang akan nanti digunakan oleh anggota, boleh ya ditanyakan sebelum nanti kita lanjut ke sisi admin dari kooperasinya di Saktiling Dashboard. Nah, mungkin ada yang terlewat atau ada yang lupa nih dari penjelasan yang udah disampaikan sama Mbak Silvi. Ini boleh ditanyakan kembali ya, mungkin dari Pak Sajiman, KSP Genta Buana. Ini boleh Pak, apakah ada yang ingin ditanyakan atau sudah cukup dari penjelasan yang sudah dijelaskan oleh Mbak Silvi? Atau mungkin dari Bu Gita nih, Bu Gita, apakah ada yang ingin ditanyakan? Bu, boleh ya. Atau ini mungkin dari Pak Ule, Koperasi KUD di Karya Simpati nih Pak. Apakah yang sudah dijelaskan oleh Mbak Silvi sudah jelas, sudah cukup, atau masih bingung nih cara pengoperasiannya seperti apa? Ini boleh ya Pak ditanyakan. Ya Mbak, izin tanya Mbak. Oke, boleh Pak. Ya, kalau yang di Saktiling ini kan paket ini nih, pulsa, paket data dan sebagainya itu kan eh, itu bagian dari jualannya apa Saktiling atau sebenarnya itu bisa anu bisa dijadikan sebagai jualan koperasi sendiri itu. Misalnya koperasi kan bekerja sama dengan apa vendor lain gitu ya. Iya, iya. Nah, itu bisa di diupdate apa untuk fitur yang di sini itu sebenarnya bukan dari Saktulingnya gitu ya, tapi dari vendor lain gitu. Oke, mungkin ini bisa mau dijawab sama Mbak Silvi ya, Mbak Silvi boleh. Oke, untuk tadi pertanyaan dari Pak Untung, apakah untuk pulsa dan lain sebagainya itu jualan dari kami atau dari koperasi gitu ya Pak? Nah, kalau Hmm. kami dari PT Sakti Kerja Kolaborasi Indo ini hanya menyediakan saja Pak. Jadi nantinya untuk keuntungan-keuntungan atau margin dari pembelian Hmm. pulsa yang dilakukan oleh anggota koperasi itu nantinya akan masuk ke koperasi yang bersangkutan Pak. Misalkan Pak Untung itu dari vendornya yang kami sudah bekerja sama harga pulsa 5.000 itu sebesar contohnya itu sebesar 4.900 gitu ya. Dan dari Pak Untung sendiri ini ingin menjual seharga 6.500 rupiah. Dan berarti 1.600 rupiahnya itu masuk kepada keuntungan koperasi Bapak. Nah, untuk Hmm. bagaimana sih cara mengatur untuk apa namanya untuk fee-nya tersebut itu bisa melalui Saktiling Dashboard ini yang nantinya akan disampaikan oleh saya, Pak. Seperti itu, Pak Untung. Apakah Oh, sudah baik terjawab, baik. Pak? Iya iya, cukup Mbak.
Oke, dari Bapak Ibu sekalian yang lain, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Pak Ule, boleh Pak? Boleh Pak, dari Pak Ule Indra, Koperasi KUD Karya Simpati, ada yang ingin ditanyakan Pak? Oke, mungkin cukup yang dijelaskan oleh Mbak Sylvia. Boleh dilanjut ke materi selanjutnya yaitu Saktiling Dashboard. Silahkan Mbak Sylvia. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda. Di sini kita selanjutnya itu akan ada eh, simulasi gitu ya terkait Saktiling dashboardnya. Nah, untuk websitenya sendiri itu sebetulnya masih sama ya Bapak Ibu sekalian, masih di pelatihan.icop.id, tetapi untuk aplikasi Saktiling dashboardnya ini slash-nya itu diganti jadi slash admin. Jadi masih di website yang sama, cuman diganti si slash-nya aja gitu. Nah, ini mungkin bisa dibantu oleh tim kami ya untuk websitenya dan juga sudah di-share gitu ya oleh Mas Dias melalui grup WhatsApp-nya itu. Nah, untuk akses usernya juga itu sudah disampaikan oleh Mas Dias. Nah, di sini ya oleh Mbak Dinda pelatihan.icop.id/admin seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Ini kalau misalkan mau langsung klik gitu. Nah, di sini nih. Bisa Bapak Ibu sekalian itu nanti ketika Bapak Ibu sekalian muncul atau mengklik di pelatihan.icop.id/admin akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk ini dashboard Sakti, link Koperasi Sakti untuk usernya itu yang sudah disampaikan oleh Mas Dias melalui grup WhatsApp dan juga passwordnya juga sudah disampaikan. Ini juga masih sama dengan yang kemarin Bapak Ibu sekalian akses melalui aplikasi Sakti Online. Nah, kalau kemarin Bapak Ibu sekalian itu mengikuti pelatihan mengenai di hari pertama tata kelola kelembagaan koperasi dan juga sudah mendapatkan akses di Sakti Online, itu juga boleh menggunakan fitur yang menggunakan akun yang sama. Ada apa Pak Ule? Mungkin ada yang bisa dikomunikasikan Pak? Oke, baik saya lanjutkan ya. Atau mungkin kalau misalkan ada yang ingin dikomunikasikan, boleh melalui chat Zoom ini ya Pak ya. Bisa disampaikan melalui kolom chat, nantinya akan dibantu oleh Mbak Dinda. Kalau saya ini kan sambil share screen gitu ya. Nah, oke, di sini bisa Bapak Ibu sekalian itu tulis captcha-nya di sini saya itu 2035 lalu klik login. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sekalian itu muncul seperti ini, login Google Authenticator, Bapak Ibu sekalian itu bisa memilih antara ingatkan nanti atau tidak usah ya. Itu lebih memudahkan kalau misalkan untuk mengaktifkan nantinya tuh akan muncul autentikasi dan itu muncul ke email. Tapi itu nggak perlu, nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian bisa kliknya antara tidak usah atau ingatkan nanti, lalu klik simpan seperti ini. Nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di menu registrasi lalu klik calon anggota online itu tadi yang sudah terlihat gitu ya, yang tadi Pak Untung itu sempat mendaftar atau meregistrasi melalui aplikasi Sakti Link tersebut. Nanti di sini muncul, di sini ada nama lengkap, lalu juga klaster atau TP atau cabang atau kantor, lalu nomor ponsel dan emailnya. Lalu di sini juga ada beberapa orang yang registrasi melalui aplikasi Sakti Online ini itu sudah terdaftar di sini ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya kita itu akan muncul seperti ini. Ketika kita mengklik anggota akan muncul daftar anggota, lalu juga profiling anggota, kelola Mbak. aktivasi. Iya Pak, gimana? Iya, ini begitu saya masukkan tadi kok masuknya langsung token login ya. Itu kalau misalkan melalui aplikasi yang ini apa, yang pelatihan.icop.id. Heeh. Kalau di refresh lagi bisa nggak Pak kira-kira? Di Kalau refresh refresh lagi, lagi, saya ya, pakainya yang dari uh-uh. ini, Iya, dari refresh lagi, buka di website, lalu klik slash admin, lalu masukkan. Nah, antara Google pada saat Google Authenticator itu kan ada pilihan aktifkan, tidak aktifkan, dan ingatkan nanti. Itu bisa kliknya ingatkan nanti atau tidak aktif aja, Pak. saya ngambil dari ini aja yang alamat yang di yang di share ya. Iya, Pak.
Nah, ini kan masa saya user satu yang sesuai dengan di Iya, share boleh, Google Pak. Whatsapp I, ya. boleh, boleh. Nah, 28 Batis. Nah, saya login, Ya, itu langsung tuh Mbak, langsung masuknya QR code itu ya. Punching your password. Oke. iya. Oh, kalau change your password itu abaikan aja nggak apa-apa, Pak? Oh, tapi terus tetap token login gini, belum masukin kode ya, verifikasi ya. Oh, kalau kalau seperti itu coba cek di email deh, Pak. Kira-kira ada nggak tokennya? Hmm. Mungkin ada, kalau misalkan nggak ada di inbox, itu boleh cek di spam. Nanti bisa masukkan tokennya. Dan untuk selanjutnya, jika Bapak ingin login, itu bisa kliknya yang pada saat Google Authenticator itu klik tidak usah atau ingatkan nanti. Aplikasi. Biar apa ya? Enggak, aku sih ya. Oke, bisa saya sambil lanjutkan ya Bapak Ibu sekalian. Di sini pada saat klik anggota, di sini ada daftar anggota. Nah, kalau misalkan kita itu mau lihat daftar anggota, ini akan muncul seperti ini. Dan Bapak Ibu sekalian itu, kalau Bapak Ibu sekalian itu sebelumnya punya akses di aplikasi Sakti Online, itu anggotanya itu akan sama ya Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah otomatis tersinkronisasi antara aplikasi Sakti Link yang dashboard ini atau aplikasi Sakti Online seperti itu. Jadi nggak perlu satu-satu. Misalkan saya mau pindahin nih dari aplikasi Sakti Link terus ke aplikasi Sakti Online karena itu semuanya sudah langsung terkoneksi gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga ada profiling anggota. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian itu mau melihat nih kira-kira nomor anggota sekian, saya penasaran sama profilnya itu, saya mau ngecek gitu profilnya. Di sini akan ada muncul data diri, lalu juga data simpanan, terus transaksi simpanan terakhir apa aja nih yang dilakukan nih di baik itu melalui aplikasi Saktilink atau di selain Saktilink seperti itu, dan juga di sini bisa semuanya terlihat gitu ya Bapak Ibu. Di sini juga misalkan kita tuh mau ngelihat nih apakah anggota tersebut itu eh, dia itu sudah mengaktifkan Saktilink atau belum. Nah, kalau misalkan udah nanti muncul di sini. Di sini juga kita sudah ada seperti login terakhir, lalu aktivasinya tanggal berapa, informasi-informasi seperti itu sudah langsung muncul di sini. Login terakhirnya tanggal berapa, bahkan sampai dengan ke jamnya itu jam berapa. Nah, seperti di sini ada Pak Untung, ini aktivasinya itu kan pada hari ini ya tanggal 15 bulan 7, dan juga ini loginnya itu yang tadi langsung login di tanggal yang sama seperti itu. Nah, di sini yang tadi udah saya jelaskan melalui RAT tentang RAT online gitu. Di sini bisa kita kalau mau klik tambah RAT online, judul RAT-nya apa, lalu diselenggarakannya pada tahun berapa, statusnya juga bisa diisi apakah aktif atau tidak aktif, dan juga bisa diisi deskripsinya gitu ya tentang RAT online yang akan dilaksanakan. Lalu di sini juga ketika kita sudah mendaftarkan RAT online ini kita bisa mau upload file PDF yang tadi yang kalau misalkan kita itu ketika melihat melalui aplikasi Saktilink ada file PDF-nya atau enggak nih. Nah, kalau kita mau upload ini bisa lewat sini, upload file PDF-nya. Lalu di sini bisa kita edit kalau misalkan yang udah ada, dan kita juga bisa menghapus ketika misalkan oh RAT-nya misal diselenggarakan pada tahun 2023 dan kita itu kayaknya mau ngapus aja deh di tahun 2023 tersebut karena kita sudah punya update di 2024. Jadi bisa juga Bapak Ibu sekalian menghapus di icon yang merah ini. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini juga kita bisa melihat file, lalu juga edit RAT, kemudian juga tambah kuesioner, lalu ekspor jawaban kuesioner. Jadi nanti ketika kuesionernya sudah diisi oleh seluruh anggota koperasi, kita bisa langsung melihat jawaban dari seluruh anggota koperasi yang sudah mengisi itu melalui ekspor kuesionernya. Dan ketika mau delete, ini bisa klik icon yang ini, hapus data RAT. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, selain itu, selain ada RAT, misalkan kita koperasi tersebut itu melakukan kegiatan-kegiatan tertentu gitu ya. Nah, ini juga bisa kita lihat di sini.
kegiatan, tambah kegiatan, misalkan ada pada tanggal 10 April 2025 sampai dengan 11 April 2025 itu ada eh, penyelenggaraan RAT tahun buku 2024, atau misal pada tanggal 26 April sampai tanggal 27 April itu dilaksanakan pelatihan internal koperasi. Nah, ini juga bisa kita tambahkan nih kegiatan-kegiatannya di sini, dan kita misal mau upload file PDF atau kita mau edit atau misal kita mau tambahkan lagi, ini juga bisa di sini. Jadi nantinya informasi tersebut akan di-share langsung ke seluruh anggota koperasi melalui aplikasi Saktiling. Di sini kalau misalkan kita mau memperbesar QR-nya juga itu bisa, karena di sini ada tulisan bisa kita klik untuk memperbesar gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini juga ada menu Jadi simpanan. ini Mas. Iya, gimana Pak? Enggak, maaf, maaf. Oh iya. Oke, di sini juga misal kita mau melihat anggota-anggota yang menyetor simpanan gitu melalui aplikasi Saktiling, nantinya itu akan muncul di sini Bapak Ibu sekalian, anggota-anggota yang melakukan simpanan, dan kita juga di sini bisa approve gitu. Jadi kita bisa mengapprove, tapi sebelumnya kita harus mengecek terlebih dahulu apakah betul anggota tersebut itu sudah melakukan transaksi setoran simpanan seperti itu. Dan di sini juga bisa kita klik tarikan simpanan. Kalau anggota ini ingin menarik simpanan melalui aplikasi Saktiling, jadi kita bisa approval berbagai dalam koperasi juga bisa. Di sini juga ya udah misal dilakukan gitu dari beberapa, misal dari ini ada Mardatilah itu dari rekening ponsel anggota itu tujuannya tuh ke Muskafi di koperasi lain. Nah, sebesar 16.500 dan itu sudah diproses seperti itu. Di sini hitung admin Saktiling bisa, lalu juga melakukan pembelian dan juga transaksi minimal. Nah, lalu kalau misalkan ada anggota koperasi yang ingin mengajukan pinjaman, itu juga bisa kita lihat di sini. Nah, untuk misalkan kita lebih lengkapnya gitu, gimana sih cara melakukan pinjaman melalui aplikasi Saktiling, itu akan dijelaskan esok hari ya Bapak Ibu sekalian. Di mana besok di hari ketiga itu akan ada materi mengenai Universitas Simpan Pinjam. Jadi Bapak Ibu sekalian itu bisa diikuti kembali untuk workshop Sakti Centernya ini, karena besok itu akan menjelaskan mengenai bagaimana sih cara melakukan setoran simpanan maupun pengajuan pinjaman, baik itu secara melalui aplikasi Sakti online ataupun misal pengajuan mandiri melalui aplikasi Sakti Link seperti itu. Di sini juga ada lokasi, bisa kita lihat misalkan tempat pelayanannya itu di mana, dan di sini ada koordinatnya, lalu juga bisa kita mau menambahkan kayak gitu dan lain sebagainya, itu bisa melalui aplikasi Sakti online-nya. Nah, di sini juga mitraku yang tadi sudah saya mention ya, gimana sih cara kita mau anggota koperasi tersebut itu pakai fitur mitraku ini. Nah, nanti di sini bisa Bapak Ibu sekalian itu klik mitraku, tambah mitraku di sini. Ini bisa Bapak Ibu sekalian itu mengisi atau melengkapi kolom-kolom yang ada di bawah ini jika anggota koperasinya ada yang ingin mendaftar mitraku seperti itu. Dan di sini juga ada laporan-laporan ya. Misalkan Bapak Ibu sekalian itu mau melihat laporan inggasan rekening ponsel, lalu juga setoran dan tarikan, saldo simpanan modal dan pinjaman, lalu down payment, laporan aktivasi Saktiling, sampai dengan berbagai antar koperasi. Ini laporan-laporan di sini lengkap tersedia di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengecek seluruh transaksi yang dilakukan oleh seluruh anggota koperasi itu melalui aplikasi Saktiling Dashboard ini. Dan juga jika ingin uh, melakukan atau pengiriman email gitu ya ke anggota-anggota koperasi itu bisa melalui ini. Itu juga jadi tentunya kita tuh buat semudah mungkin. Nah, untuk tadi misal yang ditanyakan oleh Pak Untung, jika kita mau itu mau menyeting misal harga dari pulsa gitu ya. Nah, ini tuh bisa diaktifasi dan harga produk digital. Nah, misal kita klik tambah atau ubah, dan di sini akan muncul kayak seperti ini ya. Kita tuh kan kode produk digitalnya Exis Data 3 GB, harga jualnya atau misalkan yang nantinya akan dibeli oleh anggota koperasi itu sebesar Rp42.000.
Tetapi dari vendor kami yang bekerja sama dengan kami, ini harga modalnya sebesar Rp39.410. Berarti sisanya kan kurang lebih 2.000 something lah ya, 2.000 sekian gitu. Itu nanti akan muncul sebagai margin koperasi dan itu sudah otomatis langsung terjurnal seperti itu. Jadi semuanya sudah lebih gampang gitu. Jadi nggak perlu satu-satu. Nah, kita juga bisa nge-custom nih. Di sini misalkan dana dan di ini aja, eksis. Eksis di sini, misal kita mau ubah. Sebentar. Oh, ini kayaknya ada bug deh. Sebentar saya refresh terlebih dahulu. Iya, jadi kita tuh bisa nge-custom ya Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita mau mengambil keuntungan berapa nih di tiap-tiap produk digital yang kita jual. Dan ini juga bisa mengaktifkan atau menonaktifkan seperti itu. Jadi dengan menggunakan aplikasi Saktiling ini tentunya banyak sekali keuntungan yang Bapak Ibu dapatkan. Di sini juga sudah dijelaskan bahwa untuk koperasi ini tidak bisa mengambil fee transaksi pada uang elektronik ya seperti Dana, OVO, Link Aja, GoPay dan juga ShopeePay. Jadi ada beberapa beberapa item gitu seperti e-wallet itu tidak bisa mengambil fee gitu dari koperasinya. Dan di sini misal kita eksis data 1 GB, harga belinya itu 22.320. Harga jualnya misalkan saya itu mau harga jualnya itu 25.000. Itu bisa kita isi di sini harga jualnya itu berapa? 25.000. Lalu kita bisa mengaktifkan juga nih kira-kira item mana saja yang sekiranya mau kita aktifkan. Lalu kita bisa klik simpan di sini. Jadi semuanya itu bisa dilakukan dengan mudah ya Bapak Ibu sekalian. Dan pengaturan-pengaturan di sini juga seperti template pesan, lalu juga slider. Nah, slider itu yang tadi ya Bapak Ibu sekalian di aplikasi. Pada saat Bapak Ibu sekalian itu um, login ke aplikasi Saktiling, itu ada yang bergerak-gerak itu di bawah. Nah, untuk slider tersebut juga itu bisa di-customize Bapak Ibu sekalian. Nggak mesti tulisannya Saktiling. Misal Bapak Ibu sekalian punya promo tertentu nih, misal promo koperasi atau misalkan ada promo cashback dan lain sebagainya gitu yang melakukan simpanan itu juga bisa ditampilkan melalui slider. Nah, untuk slider ini bisa Bapak Ibu sekalian tambah slider, status slidernya apakah aktif atau tidak aktif dan juga bisa ditampilkan expired date-nya. Misal saya maunya itu promo tersebut atau informasi tersebut hanya diaktifkan sampai dengan tanggal 20 Juli 2025. Nah, Bapak Ibu sekalian itu juga bisa bisa mengetiknya di sini ya, memasukkan bahwa selain pada tanggal 20 Juli atau setelah tanggal 20 Juli itu sudah tidak bisa ditampilkan kembali gitu slidernya. Nah, di sini tinggal masukkan URL slidernya. Untuk gambar slidernya sendiri sebetulnya uh, pengaturan gambarnya itu bebas, tetapi yang direkomendasikan oleh kami adalah sebesar 1089 dikali 410 piksel. Kenapa? Karena agar bisa lebih maksimal untuk resolusi gambarnya gitu ya, agar bisa kelihatannya itu tetap fit atau tetap pas di aplikasi Saktiling tersebut. Nah, di sini juga bisa masukkan deskripsinya. Nah, di sini juga misalkan Bapak Ibu sekalian pada saat login page ini ada tagline koperasi itu bisa diubah-ubah di sini. Ini sesuai misalkan Bapak Ibu sekalian koperasinya itu mau namanya ditampilkan dan lain sebagainya itu juga bisa diatur. Nah, di sini juga ada landing page. Nah, ketika Bapak Ibu sekalian itu login ke aplikasi Saktiling, itu akan ada logo koperasi. Misal Bapak Ibu sekalian ini mau ngubah nih, kayaknya saya mau ngubah background gambarnya, terus juga background login anggotanya itu dipersilahkan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Di sini juga ada resolusi yang direkomendasikan agar bisa terlihat tetap fit gitu ya di tampilan aplikasi Sakti Linknya. Begitu juga untuk kontak bantuan itu bisa kita setting
lalu juga di sini di setting program, terus juga ada laci minimart, user management, user staff Saktiling, atau setting daftar online, lalu juga custom field pengajuan pinjaman dan juga setting notifikasi. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini juga bisa kalau misalkan kita sudah selesai nih ingin melakukan sudah selesai itu melakukan pengaturan-pengaturannya bisa juga kita klik logout di sini untuk menjaga keamanan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Karena kan dalam aplikasi Saktiling ini banyak banget data-data penting ya Bapak Ibu sekalian, itu jangan lupa untuk misal ketika saya udah selesai untuk melakukan setting-setting tersebut gitu atau udah selesai untuk melakukan approval itu bisa klik logout. Seperti itu Bapak Ibu sekalian eh, penyampaian yang dapat disampaikan oleh saya mengenai aplikasi Saktiling ini. Jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin tanyakan atau mungkin tadi saya menjelaskan terlalu cepat gitu ya, atau mungkin ada yang tadi terlewat, boleh Bapak Ibu sekalian itu bertanya bisa melalui kolom chat atau bisa Bapak Ibu sekalian ingin mengaktifkan mikrofonnya langsung. Oke, untuk dari saya cukup ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Dinda. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu boleh apabila ada pertanyaan disampaikan langsung. Mungkin ini dari Pak Untung, apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Iya, itu aja sih Mbak apa. Nanti dibantu. Saya belum bisa masuk tuh ke dashboard, ke pelatihan itu. Mungkin dicoba untuk ganti user ya, Pak. Ini coba kami kirimkan. Iya boleh Mbak dibantu. Dan nanti saya bisa lihat-lihat. Sudah kami coba kirimkan ya, Pak, untuk aksesnya dengan username dan juga passwordnya yang berbeda. Nah, ini mungkin dari Koperasi KUD Karya. Oke, mungkin sudah dicoba, Pak. Pak Untung, apakah sudah bisa login ke Saktiling dashboardnya, Pak? Nah, ini mungkin dari Mbak Fajar Hidayati, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait Saktiling mobile-nya ataupun Saktiling dari sisi admin yang Saktiling dashboard mungkin Mbak, boleh Mbak ditanyakan apabila masih bingung cara pengoperasian aplikasinya seperti apa atau ada yang ingin disampaikan yang lainnya boleh ya Mbak? Atau mungkin dari Pak Sajiman nih Pak, boleh Pak, apabila ada pertanyaan boleh disampaikan. Halo Mbak, tadi kan saya udah coba tuh ya. Terus langsung aktifkan, aktifkan terus simpan kan Mbak ya.
Oh, itu mungkin passwordnya ya, Pak. Nah, untuk passwordnya tidak perlu disimpan, Pak. Jadi kalau misalkan ada pop-up di atas mengenai password, itu cukup diabaikan aja. Nah, kalau misalkan ada peringatan mengenai Google Authenticator, itu Bapaknya bisa klik tidak usah atau ingatkan nanti, lalu klik simpan. Jangan diaktifkan ya, Pak. Kalau misalkan diaktifkan, itu nantinya akan muncul seperti yang sebelumnya, Pak. Oh, berarti nggak diaktifkan. Iya, nggak perlu diaktifkan, Pak. Oh, coba saya ulang lagi dong. Ya sudah Mbak, bisa. Dari bisa masuk Mbak. Oke, sudah bisa masuk ya Pak. Nanti boleh Ya, dicoba aja untuk aplikasinya ya, karena itu ya, masih aplikasi pelatihan jadi bisa diotak-atik. ya, ya. Oke, mungkin dari Pak Sajima nih Pak, apakah ada yang ditanyakan Pak terkait aplikasi Naktiling ini Pak? Dari Mbak Fajar ini sudah cukup ya katanya. Atau mungkin dari Mbak Gita boleh nih Mbak. Oke, baik. Sementara sudah cukup ya. Oke, mungkin eh, kita cukupkan saja untuk materi hari ini. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah diberikan pada kolom chat Zoom. Linknya mungkin bisa di-share lagi Mbak, link Oke, bentar. absennya Mbak. Oke, bentar. Kita kirim. Udah ya, udah. Oh, udah sih Mbak, udah kan. Udah Mbak. Oke, baik. Baik, sekali lagi diharapkan untuk mengisi daftar hadir pada kegiatan workshop pada siang hari ini, karena nanti akan mendapatkan benefit seperti sertifikat, kemudian rekaman Zoom, dan juga mendapatkan modul pelatihan. Nah, ini akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan selama 5 hari berturut-turut, dan untuk linknya yang sudah dikirimkan pada kolom chat Zoom, pada daftar hadir Slip Sakti. Sebelum menutup acara, berikut beberapa pengumuman untuk sertifikat ini akan dibagikan berdasarkan daftar hadir. Kemudian peserta akan mendapatkan rekaman Zoom dan modul materi. Untuk pengiriman sertifikat, rekaman Zoom dan modul pelatihan ini akan dilakukan di minggu depan setelah kegiatannya selesai. Nah, mungkin kita cukupkan untuk sesi workshop pada hari ini. Jangan lupa untuk sesi workshop masih ada di hari esok dan juga sampai dengan tanggal 18 Juli. Besok kita akan membahas mengenai unit simpan pinjam, kemudian hari keempat akan membahas tentang usaha unit retail. Yang kelima itu nanti kita akan membahas mengenai materi standar akuntansi entitas private atau SAK EP. Oke.
Oke, baik. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari Bapak Ibu hari ini. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini dan selanjutnya ini bisa langsung menghubungi ke kontak Mas Dias di nomor Sakti Bisdev 0877 5354 4626. Saya Dinda pamit undur diri beserta tim Sakti. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada hari ini. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah hadir. Kalau Selamat